Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita jumpa lagi pada materi virus ya. Perhatikan, di bab virus ini kita akan mempelajari tentang sejarah penemuan virus, sifat-sifat virus, struktur virus, klasifikasi virus, replikasi virus, peranan virus, dan pembiakan virus. Kita awali dengan sejarah penemuan virus ya. Ini pada tahun 1883 ilmuwan bernama Adolf Meyer menemukan penyakit yang menyebabkan bercak-bercak daun tembakau dan menyimpulkan bahwa itu adalah bakteri. Nah, tapi makhluk hidup tersebut, bakteri tersebut ternyata tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Bagaimana penelitiannya? Daun ini diekstrak, kemudian dijadikan suatu larutan ya. Nah, larutan ini disemprotkan ke daun tembakau yang sehat. Ternyata daun tembakau yang sehat ini menjadi mati. Kemudian selanjutnya ini percobaan Adolf Meyer ya, mati. Selanjutnya diteliti oleh peneliti selanjutnya yaitu Dmitri Ivanovsky. Nah, tahun berapa? 1892, bahwa getah tembakau yang sudah disaring ini tadi dengan penyaring bakteri masih dapat ditembus dengan penyakit mozaik pada tembakau tadi. Jadi ini ekstrak dari daun tembakau yang kena serang tadi disaring sama penyaringnya bakteri, jadi bakteri tidak bisa lolos. Ternyata makhluk hidup atau mikroorganisme tersebut masih tetap bisa lolos dengan saringan bakteri. Dibuktikan dengan disemprotkan daun tembakau yang sehat menjadi sakit, jadi ada penyakit itu lagi. Akhirnya penelitian selanjutnya yaitu percobaan Martinus Beijeri. Nah, ini tahun 1887, bahwa patogen yang terdapat pada tembakau itu bukan bakteri, melainkan partikel yang sangat kecil yang lebih sederhana daripada bakteri, sehingga ketika disaring dengan penyaring bakteri masih bisa lolos. Nah, waktu itu Martinus menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Akhirnya percobaan selanjutnya yaitu Wendell Meredith Steinle. Ini tahun 1935, jadi seorang ilmuwan dari Amerika ternyata mampu mengkristalkan partikel tersebut yang menginfeksi pada bakteri tembakau yang dikenal dengan virus tobacco mosaic atau TMV, tobacco mosaic virus. Selanjutnya yang kedua yang kita pelajari adalah ciri-ciri tubuh virus. Ukurannya virus itu sangat kecil, antara 20 sampai 300 nanometer. Nah, kita ketahui bahwa 1 nanometer itu sama dengan 1/1.000.000 milimeter ya, dengan diameter kurang lebih 20 nanometer. Nah, sangat mikroskopis, ada buku yang menyebutnya 25 sampai 300 nanometer. Virus yang sangat terkecil adalah poliovirus dan yang terbesar adalah TMV pada tembakau tadi. Nah, bentuk-bentuk virus itu bermacam-macam. Ada yang batang, ada bulat, ada oval, ada yang membentuk benang, polihedra dengan banyak sudut, ada yang seperti huruf T. Ciri selanjutnya ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Parasit obligat.
intraseluler. Jadi sudah pasti adalah parasit obligat atau sejati. Dia tidak bisa hidup di luar sel. Jadi, hanya bisa hidup di luar sel hidup dan menyebabkan hanya bisa hidup pada inang yang hidup dan menyebabkan rata-rata menyebabkan penyakit. Hampir 100% menyebabkan penyakit. Dikatakan makhluk hidup karena apa? Karena dia memiliki asam nukleat. Nah, hanya salah satu, tidak keduanya. Hanya DNA saja atau RNA saja. Dapat bereproduksi namun dengan replikasi dan hanya dapat dilakukan pada sel yang hidup. Di luar sel yang hidup, virus ini tidak mampu bereproduksi atau bereplikasi. Ciri selanjutnya adalah virus tidak memiliki dikatakan makhluk tak hidup karena dapat dikristalkan atau dicairkan. Struktur berbeda dengan sel, tidak mau melakukan metabolisme kecuali dalam hospes yang hidup atau sel inang yang hidup. Tubuh virus ini tadi ya hanya terkandung salah satu asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Dalam proses reproduksinya hanya diperlukan asam nukleat saja yang direplikasi. Selanjutnya, virus tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel-sel hidup, sehingga dapat dikatakan virus bukanlah makhluk hidup yang mandiri, melainkan makhluk hidup yang memanfaatkan sel-sel hidup orang lain untuk memperbanyak diri. Multiplikasi atau perbanyakan selnya terjadi pada sel-sel hospes, dapat dikristalkan tadi sudah ya. Ini bentuk-bentuk virus, ada yang bentuk bulat, batang, polihindris seperti huruf T, ini bakteriofag, ini ya. Ini bentuk oval seperti influenza, rabies, HIV. Silindris itu adalah bentuknya TMV pada tembakau. Polihindris adenovirus ya. Kemudian kompleks ini adalah bakteriophag yang membentuk huruf T. Ini tadi helix ya. Kemudian ini yang kompleks tadi polihindra. Ini virus cacar, virus herpes, ini bentuk-bentuk virus Gonorrhea. Dan yang sedang terjadi saat ini adalah pandemi COVID-19 ya. Virus apa yang menyebabkan coronavirus disease 19 ini? Tidak lain adalah SARS-CoV-2 yang menyerang saluran pernafasan. Nah, ini bentuknya. Semoga wabah ini segera berlalu. Sekarang yang kita pelajari yang ketiga adalah struktur tubuh virus. Ingat bahwa struktur tubuh virus itu memiliki asam nukleat, RNA atau RNA, kemudian kapsid yang tersusun dari protein. Satu protein penyusun kapsid namanya kapsomid. Hubungan atau kesatuan antara asam nukleat dan kapsid ini namanya nukleokapsid. Ya. Nah, ini ada beberapa virus yang memiliki sampul atau envelope. Ini adalah lapisan tambahan di luar kapsid atau di luar nukleokapsid. Ini gunanya untuk melindungi dan membantu virus memasuki sel inang atau hospes. Contohnya adalah virus herpes, virus influenza. Nah, envelope ini tersusun dari lipoprotein. Lipo itu lipid, protein ya protein.
protein. Kemudian ada selubung ekor. Pembungkus ekor ini juga tersusun dari beberapa protein. Jumlahnya tergantung dari jenis virus. Kemudian ada papan dasar basic plate, ya, tempat jarum penusuk atau perpanjangan dari serabut ekor yang digunakan untuk absorb atau penempelan pada sel inang. Apa sih fungsi kapsid? Itu melindungi asam nukleat untuk reseptor virus ketika menginfeksi sel hospes. Kemudian penghasil protein enzim untuk menembus membran sel hospes, karena ini ada enzim yang disebut sebagai lisozim. Nama protein itu akan menghasilkan enzim lisozim. Kemudian sampel virus itu mengandung apa? Mengandung miliknya hospes dan virus itu sendiri. Nah, ketika nancap di hospes berarti sampel ini terbuat dari protein dan fosfolipidnya. Fosfolipid ini termasuk jenis lemak, dan virusnya ada protein dan glikoprotein. Glikoprotein itu tidak lain adalah gabungan antara glukosa dan protein. Sekarang yang keempat, struktur tubuh virus bakteriofag tadi ya. Ini gambarannya. Ini ada kepala dibungkus oleh kapsid. Ingat, kapsid itu selubung protein, ya. Di tengahnya ada DNA, asam nukleat. Karena bakteriofag berarti ini adalah jenis virus DNA. Ya, di bagian pusat kepala ini ada DNA. Ini selubung ekornya, ada juga proteinnya, ya. Ini serabut ekor, lempeng dasar, ini jarum penusuknya untuk menancap pada apa ini? Sel inang. Ini perpanjangan dari serabut ekor, ya. Digunakan untuk memasukkan DNA tadi. Nah, DNA inilah yang digunakan untuk reproduksi atau replikasi pada virus. Ini yang coronavirus ya. Ini selubung proteinnya, ini RNA-nya, ya. Ini enzimnya, reservoir transkripsi, enzim untuk merubah, mentranskripsi balik RNA, karena ini RNA harus diubah menjadi DNA. Ini selubung protein. Oke, sekarang yang keempat yang kita pelajari adalah dasar klasifikasi virus. Nah, dasar klasifikasi virus itu satu berdasarkan ketentuan ICTV, kemudian berdasarkan kandungan asam nukleat, berdasarkan ada tidaknya envelope, dan berdasarkan habitatnya. Untuk berdasarkan ICTV atau International Committee on Taxonomy of Virus. Nah, satu, klasifikasi tidak mengikuti klasifikasi Linnaeus, yaitu tidak mengikuti binomial nomenklatur. Nah, klasifikasi hanya terdiri dari 4 takson, meliputi ordo, famili, genus, dan spesies. Tidak ada kingdom, kelas, seperti pada makhluk hidup selain virus. Nama ordo diberi akhiran virales. Ini sama seperti pada hewan ya, ales. Kalau pada famili, Viridae. Pada genus akhirannya virus. Penamaan spesies menggunakan bahasa Inggris. Nah, kata terakhir ditambahkan virus, menunjukkan nama genus. Nama genus dan spesies dicetak miring. Ini contohnya.
familinya Viridae, semua berakhir dengan D. Spesiesnya ini nama spesies, ini virus ini nama genusnya. Kan spesies terdiri dari apa itu? Nama genus dan nama spesies. Dicetak miring ini ya harusnya. Oke, adenovirus penyebab sakit flu, SARS-CoV dan coronavirus atau yang dikenal coronavirus itu rata-rata menyerang saluran pernafasan. Apalagi di era pandemi ini seperti corona 2019 ini, penyebab pandemi COVID-19 ini diakibatkan oleh SARS-CoV-2 yang sama-sama juga menyerang saluran pernafasan. Hepatnaviridae ini virus hepatitis menyebabkan penderita atau mengalami hepatitis. Herpes virus penyebab herpes. H5N1 virus menyebabkan flu burung. Measles virus menyebabkan campak. Marburg virus menyebabkan gondok. Human papilloma virus menyebabkan kutil atau kanker serviks. Parvovirus menyebabkan erythema infectiosum, ini bercak-bercak pada seluruh tubuh. Human pox virus ini cacar, bukan cacar air ya, cacar. HIV ini penyakit AIDS. Rabies virus penyebab rabies. Rubella virus penyebab campak Jerman, sama-sama campaknya dengan measles virus. Berdasarkan ada tidaknya asam nukleat, yang pertama ada virus DNA, ini contohnya. Ada bakteriofag, measles virus, adenovirus, hepatitis, dan lain-lainnya. Yang virus RNA itu TMV, HIV, SARS, dan virus-virus lainnya. Dibaca sendiri ya. Kemudian berdasarkan asam nukleatnya itu ternyata ada peneliti membedakan rantai tunggal, rantai gandanya. Kalau ssDNA berarti DNA-nya single stranding atau rantainya tunggal. dsDNA rantainya ganda. dsRNA virus RNA yang rantainya ganda. Ini ssRNA virus RNA rantainya tunggal. Oke. Selanjutnya ssRNA plus. Ini adalah virus RNA yang rantai RNA-nya tunggal, tapi dia langsung bisa merubah RNA ini menjadi mRNA, messenger RNA ya. Kemudian yang terakhir adalah ssRNA RT atau dsRNA RT. Apa maksudnya itu? RNA resist transkriptase, yaitu virus RNA yang tidak bisa langsung merubah RNA menjadi mRNA ini. Jadi harus RNA harus ditranskripsi balik dulu, ini ditranskripsi balik dulu oleh suatu enzim RNA transkripsi balik untuk merubah menjadinya menjadi DNA. DNA ini baru diubah menjadi mRNA. Baru setelah itu dihasilkan protein. Kemudian berdasarkan envelope, ada virus berenvelope atau bersampul dan virus telanjang atau non-envelope. Ini yang bersampul rata-rata ini membahayakan, HIV, herpes virus, sama human papillovirus. Ya. Yang telanjang adenovirus, papovavirus, parvovirus, dan riovirus. Ini dicari virus apa ya. Kemudian berdasarkan habitatnya, ada virus yang hidup di bakteri atau makhluk hidup prokariot. Contohnya adalah bakteriofag. Virus eukariot adalah virus yang
hidup di daerah di makhluk hidup protista dan fungi, contohnya mycovirus, ini hidup di jamur. Virus tumbuhan, contohnya TMV, TYMV, CILLV. Virus hewan yang menyerang hewan, contohnya HIV, MERS, influenza, dan rabies serta yang lainnya. Demikian penyampaian materi dari Bu Hovifa, ya. Jangan lupa belajar dan tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.